Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, berjumpa lagi di channel Mahabbah Official. Kali ini kita akan membahas cara setan menyesatkan manusia dalam sholat. Nonton video ini hingga akhir agar tidak sesat. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan share bagi yang bermanfaat. Salah satu cara setan menyesatkan manusia yakni dengan melalaikan manusia dari sholat. Setan akan senantiasa menggoda manusia agar sholatnya tidak sempurna, bahkan membujuk manusia agar ringan meninggalkan sholat. Karena itu, Rasulullah SAW bersabda, jika panggilan sholat adzan dikumandangkan, maka setan akan lari sambil mengeluarkan kentut hingga ia tidak mendengar suara adzan. Apabila panggilan adzan telah selesai, maka setan akan kembali. Dan bila iqamat dikumandangkan, setan kembali berlari. Dan jika iqamat telah selesai dikumandangkan, dia akan kembali lagi. Lalu menyelinap masuk kepada hati seseorang seraya berkata, ingatlah ini dan ingatlah itu. Dan terus saja dia melakukan godaan ini hingga seseorang tidak menyadari beberapa rakaat yang sudah dia laksanakan dalam sholatnya. Hadis riwayat Bukhari. Padahal sholat adalah ibadah yang paling utama dan yang pertama kali dihisab. Tentunya setan tidak akan mudah membiarkan manusia menyembah Tuhannya. Setan akan terus menempel bersama orang yang sholat agar sholatnya tidak khusyuk. Golongan yang tercipta dari api ini senantiasa menggoda manusia agar sholatnya tidak sempurna. Itulah mengapa manusia harus selalu waspada, terutama saat melaksanakan ibadah wajib ini. 6 orang ini bersama setan saat sedang menjalankan sholatnya, bukan mengikuti manusia melaksanakan sholat. Namun, setan tidak berhenti mengganggu hingga manusia tidak berdaya. Siapa saja 6 orang tersebut? 1. Orang yang was-was dalam niat. Orang pertama yang bersama setan saat sholat adalah mereka yang merasa was-was dalam niat. Biasanya, perasaan was-was ini akan berlangsung hingga saat sholat. Hal itu membuat orang ragu terkait rukun sholat yang seharusnya dijalankannya. Misalnya saja lupa jumlah rakaat dan lupa bacaan. 2. Orang yang ingat itu dan ini. Di antara kita pasti sering mengalami hal ini. Saat sedang khusyuk sholat, tiba-tiba teringat hal ini dan itu. Ternyata setan tidak akan membiarkan manusia sholat dengan khusyuk. Mereka akan terus mengganggu ibadah manusia dengan menghadirkan banyak pikiran-pikiran di kepala manusia. 3. Orang yang merasa ragu buang angin. Hal ini juga sering dialami oleh banyak orang. Saat selesai wudhu atau tengah sholat, tiba-tiba terasa seperti buang angin. Ternyata perasaan ragu buang angin atau tidak merupakan sebuah gangguan yang setan hembuskan untuk mengacaukan sholat seseorang. Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang di antara kalian merasa hal itu, maka janganlah membatalkan sholatnya hingga dia mendengar suaranya atau mencium baunya tanpa ragu. Hadis riwayat Ahmad. 4. Orang yang tidak fokus pada sholat. Tidak fokus saat melaksanakan sholat juga menjadi salah satu pertanda bahwa setan sedang bersamanya. Tidak fokus bisa saja disebabkan hal-hal yang dapat mencuri perhatian saat sholat. Misalnya HP berdering, memikirkan kendaraan yang sedang diparkir karena takut hilang, dan banyak lagi. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, saya bertanya kepada Rasulullah tentang hukum menengok ketika sholat. Rasulullah alaihissalam menjawab, itu adalah curian setan atas sholat seorang hamba. Hadis riwayat Bukhari. 5. Orang yang sholatnya tergesa-gesa. Karena ingin mengerjakan hal lain, biasanya seseorang sholat dengan cepat dan tergesa-gesa. Sebaiknya Anda lebih berhati-hati lagi terhadap hal ini. Karena sebenarnya
Ini pertanda bahwa Anda sedang bersama setan. Rasulullah SAW melawan umatnya melakukan hal itu. Dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda, sejahat-jahat pencuri adalah yang mencuri dari sholatnya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana mencuri dari sholat? Rasulullah berkata, dia tidak sempurnakan rukuk dan sujudnya. Hadis riwayat Ahmad. Dalam hal ini Rasulullah menganggap perbuatan mencuri dalam sholat lebih buruk daripada mencuri harta. 6. Wanita yang sholat ke masjid. Menggunakan wangi-wangian, ternyata wanita yang ke masjid dengan menggunakan wangian juga didekati oleh setan. Dengan aroma-aroma tersebut, setan justru lebih mudah untuk membuat sholat orang yang ada di sekitar wanita yang memakai wangian agar tidak khusyuk. Menggunakan wangi-wangian saat ke masjid adalah salah satu perbuatan yang Rasulullah larang. Rasulullah bersabda yang artinya, jika salah satu dari kalian para wanita hendak ke masjid, maka janganlah sekali-kali menyentuh wangi-wangian. Hadis riwayat Muslim. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan semoga kita terhindar daripada 6 perkara tersebut yang disebutkan Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.